ketika menjadi imam sholat subuh lupa doa kunut, apakah mesti sujud sahwi? Saya takut jika dibuat menjadi fitnah. Mazhab Syafi'i, kalau lupa kunut maka sujud sahwi. Makmumnya ikut imam, tapi yang lupa kan imam. Saya kan tak lupa Pak Ustaz, karena kau jadi makmum. Imam mau sujud, kau ikut sujud. Tapi kalau imam kau kentut, kau tak ikut kentut, karena sholat dia batal. Maka imam sujud saat baca ayat sajadah, nama sujudnya tilawah, ikut. Imam sujud sahwi, lupa. Allahu Akbar. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatullah. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa akhartu wa asrartu wa a'lantu wa asrartu wa man ta'ana bil dunya tanqabil wa anta al-akhir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam, min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Habis itu sujud sahwi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Kalau tak hafal subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, sama 3 kali. Allahu Akbar, sujud lagi, Allahu Akbar, subhanallah la yanamu wa la yashu. Habis itu duduk, salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Imam ini baca doa kunut lupa, habis tasyahud sujud sahwi lupa juga, salam dia, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Datang makmum mengingatkan, Pak Imam, kau lupa 2 kali, lupa baca kunut, lupa sujud sahwi. Habis itu balik dia bertanya, kalau itu aku sujudnya 4 kali. Sujud sahwinya tetap sekali, sujudnya 2 kali. Sujud dia lagi, Allahu Akbar, subhanallah la ilaha wa la yashu, Allahu Akbar. Habis itu sujud dia lagi, Allahu Akbar, subhanallah la ilaha wa la yashu, Allahu Akbar. Sujud sahwinya sesudah salam. Kalau ingatnya sebelum salam, sujud sahwi. Kalau ingatnya sesudah salam, sesudah salam. Sesudah makan lontong baru ingat Pak Ustaz. Kita bisa. Apa saja bacaan untuk ruqyah mandiri? Ruqyah mandiri. Yang pertama, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Habis itu Al-Fatihah. Habis itu qul huwallahu 3 kali. Habis itu qul a'udzu bil falaq. Habis itu qul a'udzu bin nas. Habis itu awal Al-Baqarah alif lam mim sampai wa ulaika humul kafirun. Habis itu ayat kursi Allahu la ilaha illa huwa. Habis itu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi sampai ujung. Habis itu la ilaha illallah ditutup dengan salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Nanti saya kirimkan bacaan yang sudah saya baca ke grup, udah share. Kalau ada saudara yang sakit, dia mengikuti aja, diikutinya suara saya, Bismillahirrahmanirrahim, diikutinya aja. Habis subuh, habis maghrib, mau tidur malam, dibuat dalam bentuk MP3, diulang-ulang, tak putus, masuk ke dalam speaker. Anak kecil, orang tua, orang yang kerasukan, yang diganggu jin. Itu 10 bacaan minimalis. Apa yang menyebabkan orang malas beribadah? Pertama, fisik, kedua mental. Fisik kurang gizi, bawaannya lemas. Orang kalau malas itu kurang gizi. Yang kedua, mental. Dianggapnya rajin-rajin pun kita beribadah, gini juga ya nasib kita, lalu kita santai aja, aktif-aktif kali nanti mati juga. Nah itu mentalnya udah kena mental. Itu maka rumah sakit jiwa Tampang itu besar sekarang untuk menampung dia ya.
Dulu rumah sakit itu kecil, sekarang besar untuk persiapan 2008. Menampung orang yang sakit-sakit mental. Jadi semakin maju teknologi zaman dunia ini, mental orang makin sakit. Penyakit mental ini disembuhkan dengan agama. Maka orang juga bersemangat terus, bangun pagi, mandi, sholat, zikir, semangat, kerja, cari nafkah, usaha, dapat duit, bangun masjid, sekolahkan anak yatim, buat sekolah gratis, semangat, ngaji. Jadi kalau ada orang yang lesu, letoy, loyo, lunglai, kasih dia makan ikan. Mungkin dia makan telur ayam aja, kurang gizi dia. Yang kedua, tapi badannya sehat Pak Ustadz, berarti mentalnya sakit. Maka betulkan mentalnya dengan ngaji. Ajak dia ikut pengajian Riyadhus Shalihin. Ayo, ajak dia, masukkan dia ke dalam grup pejuang subuh, masukkan dalam grup biker subuhan. Datang jam 4, pakailah knalpot yang hebat di depan rumah, gaskan di depan pintu rumahnya. Begitu bangun dia buka pintu, tarik langsung sebelum dia balik ke kasurnya. Ajak dia pengajian. Ustaz jelaskan bagaimana pentingnya belajar memperbaiki bacaan Al-Quran. Salat tidak sah kalau tidak betul bacaan Al-Fatihah. Maka perbaiki bacaan Al-Fatihah. YTWU sudah membuat bacaan Al-Fatihah bersanad. Bagi yang sudah ikut, bagi yang belum, tanya Ustaz Al-Maq, latihan. Tahsin untuk anak-anak di TK Az-Zahra bis maghrib. Untuk emak-emaknya bersama Ustazah Fatimah. Untuk bapak-bapak ikut program YTWU. Kapan membuat tahsin? Tak sah sholat kalau tidak betul Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, bukan ha. Alhamdulillahi alamin. Bukan a. Ar-Rahmanirrahim. Takhim tebal pakai tasydid. Maliki yaumiddin. Iya pakai tasydid, bukan iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas, bukan ihdinas. Ihdinas, shad. Ihdinas siratal mustaqim. Banyak sangkut. Shad, ra, ta, qaf. Mustaqim. Mustaqim. Pula mustaqim. Kau tak betul bacaan kau ini, bukan mustaqim. Yang penting hati kita bersih. Nyalah kau. Siratal ladzina, bukan za. Siratal ladzina bukan an'am. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil ranya tipis. Ghairil, bukan ghairul. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Diluruskan Al-Fatihah. Habis itu baru ayat-ayat. Membaca Yasin. Rubbatalil Quran wal Quranu yal'anu. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat. Kenapa? Tak betul bacaan. Alhamdulillah saya tak pernah salah Pak Ustaz. Kenapa? Saya tak pernah baca Quran. Nah, itu yang paling salah lagi. Bagus salah karena latihan. Nah, jadi intinya jangan madu ikut kelas tahsin. Tak ada alasan orang libur panjang tak bisa tahsin. Tahsin anak-anak maghrib ke isya. Tahsin ibu-ibu ada jadwalnya di Mahat Azhar. Orang yang menghafal Quran tahsin dulu. Karena kalau tak tahsin menghafal Quran, hafalannya kacau, memperbaikinya susah. Tahsin dulu. Setelah tahsin baru. Karena kalau langsung menghafal Quran, itu memperbaikinya lebih susah daripada menghafal Quran. Karena udah kacau dulu kan. Macam membuat bangunan yang rusak. Hancurkan dulu bangunan lama, baru buat bangunan baru. Menghafal Quran mesti tahsin. Misalnya saya tidur jam 11 siang, terus bangunnya azan maghrib. Apakah saya qadha setelah maghrib atau esok pas setelah sholat subuh? Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja,
fakat kafar, maka kafirlah dia. Kalau sengaja dia tidur jam 11, sengaja dia tidur jam 11, bangun dia maghrib, maka dia matinya mati kafir. Kafar jihad. Tapi kalau dia baru pulang dari rumah sakit, disuntik orang di rumah sakit, suntiknya itu ada campuran bius, tiba-tiba pas terbangun azan maghrib, maka sholatnya yang tinggal tadi di qadanya. Afdalnya qada maghrib di waktu maghrib. Tapi kalau mau di qadanya zuhur, asar, maghrib di waktu isya, qadanya sah. Dalilnya mana? Nabi mengqada sholat sehari ketika perang Khandaq, perang Ahzab, saking sibuknya menghadapi kafir musyrik. Saya pun Pak Ustadz sibuk betul melawan musuh di sampai tak sholat. Apa sibuk kok? Game online. Tak bisa. Jangan sampai meninggalkan sholat. Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah, yang pertama kali dihisab, dihitung, dikira nanti hari kiamat salat. As-salatu imaduddin, salat tiang agama. Mencari suami yang dicari adalah yang pertama salat. Mencari istri yang dicari adalah istri yang salat. Kalian yang belum nikah, cari bini yang sholat. Kalau sampai dapat kalian bini tak sholat, alamat anak kalian tuyul, karena bini kalian sundil bolong. Kalian yang gadis-gadis, cari laki yang sholat. Kalau sampai nggak dapat kalian laki yang tak sembahyang, oh, tak satu dua ibu-ibu yang kaya-kaya yang mengadu, mengeluh laki tak sembahyang. Artis bercerai gara-gara laki tak sembahyang. Na'udzubillah. Memajang foto di buku Yasin diniatkan untuk sedekah keluarga yang sudah meninggal. Mana yang lebih baik, pakai foto atau tak pakai foto? Hukum foto al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal foto boleh. Tapi katanya foto itu patung Pak Ustaz. Patung itu 3 dimensi, kalau dia di center ada bayang-bayangnya. Center, ada bayang-bayangnya. Ini yang patung. Ada bayang-bayang. Foto kalau center mana ada bayang-bayang? Foto itu habsu zil, habsu menahan, zil bayang-bayang cahaya. Saya tahan bayang-bayang cahaya. Ini sekarang nih saya tahan cahaya antum. Saya tahan bayang-bayang cahaya. 1, 2, 3. Itu menunjukkan foto bukan patung, karena dia cahaya yang tertahan. Makanya bukan patung. Jadi kalau masalah foto ini, hukum fotonya itu dikaji dulu. Orang yang mengatakan tak boleh foto dipasang itu karena dia menganggap foto itu patung. Itu maka waktu acara Isra Mi'raj Maulid Nabi suruhnya copot foto Ustaz Somad. Ini pertama, dia menganggap foto itu patung. Yang kedua, dia memang kalah ganteng dengan masa tengok sakit hati dia. Coba takut dia. Jadi hukum asalnya foto bukan patung. Foto itu menjadi haram kapan? Karena efek foto. Foto bini antum waktu nikah sebelum hijrah, pas di pelaminan tak bertudung antum pasang di ruang tamu, itu haram. Karena semua tamu akan menengok. Kalau antum ke rumah saya tak ada foto mak saya, foto mak Ustaz mana di atas, cuma aku sama keluarga yang nengok. Foto bini tak ada. Foto saya tak ada, hanya lukisan tangan orang, foto biasa. Jadi hukum foto bukan patung. Lalu antum cetak surat Yasin. Apa dalil mencetak Yasin? Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi, di antara yang mengalir sesudah orang meninggal, mushafan warathahu, mewakafkan mushaf. Jadi yang paling afdal buatkan mushaf Al-Quran 30 juz. Waktu mak saya meninggal, saya cetak 5.000, kirim seluruh pesantren di Indonesia, dari Sabang sampai Papua, di pos kan. Ada dapat? Saya tulis itu. Kalau tak sanggup, cetakkan 10, bagikan ke pesantren, ke masjid, di rumah. Jangan bagi semua, sampai rumah tidak ada. Di rumah, anak, bini kasih untuk mengenang almarhum. Tak juga sanggup, nah itulah cetak Yasin, karena lebih tipis, lebih murah. Ustaz Somad, ini surat Yasin
Masjid Ar-Rahman 50 ngasih saya setelah pasar saya tengoklah surat Yasin. Loh, ini jamaah kita yang selalu hadir dulu waktu pertanyaan di masjid. Iya Pak, meninggal dia. Iya Pak Ustaz, kamu nggak boleh kasih tahu saya. Itulah sempat saya kasih tahu Pak. Saya tahunya meninggal gara-gara foto kan. Karena banyak kita tahu nama orang tapi kita tak tahu mukanya. Uas meninggal betul. Rupanya Ustaz Asep Supriyatna. Jadi gara-gara tak tahu mukanya. Jadi kalau ada ibu bapak mau mencetak, tengok. Kadang kita sama-sama pengajian, muka tahu, nama tak tahu, nama tahu, muka tak tahu. Pas ditengok, ini ibu itu kemarin ya. Kita bacakanlah Yasin. Kertas terakhir, bagaimana seorang makmum yang berimam pada imam yang kunut? Kunut itu pakai ta, kunut. Ini pakai d, kunut. Kunut itu pakai ta, kunut. Tapi dia tak mengangkat tangannya. Apakah hal itu termasuk mufaraqah karena tidak mengikuti imam? Sedangkan imam itu liyutamma bihi, ju'ilal imamu liyutamma bihi. Yang paling tua Imam Hanafi, nomor 2 Imam Maliki, nomor 3 Imam Syafi'i, nomor 4 Imam Hambali. Yang berkunut itu nih yang dua, Maliki dengan Syafi'i. Yang tak berkunut Hanafi dengan Hambali. Imam Hambali ini pernah didatangi orang. Imam Hambali, ya, aku subuh tak berkunut, sama macam kau, aku ikut engkau. Tapi Hambali bagus. Macam mana kalau aku sholat subuh, imamnya berkunut, mazhab Syafi'i, sedangkan aku bermazhab Hambali. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Imam Hambali ini yang mendirikan mazhab Hambali. Kata dia, kalau imam mau berkunut, angkatlah tangan dan ucapkan amin. Allahumma hdina fiman hadait, amin. Wa'afina fiman afait, amin. Watawallana fiman tawallait, amin. Wabarik lana fima a'tait, amin. Waqina birahmatika syarra ma qadait, amin. 5 cuman aminnya. Waktu doa, setelah doa itu sana pujian kepada Allah. Makmum ikut membaca. Fa innaka taqdi wa la yuqda wa innaka la yadullu wa la yahsul hadaita waqtal kana ta'rif laka qudwa ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu akbar. Maka ulama Saudi Arabia yang bermazhab Hambali ketika ditanya, jawabannya sama, mengikut Imam Hambali. Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi, ya, aku bermazhab Hambali, belajar di Saudi Arabia, ya. Kalau aku balik ke Indonesia, imamnya bermazhab Syafi'i. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, angkat tanganmu dan ucapkan amin. Imam Hambali mengatakan begitu, ulama yang ikut Imam Hambali pun begitu. Jadi kalau ada orang tidak berkunut subuh, imamnya berkunut, dia tidak angkat tangan dan tak mengucapkan amin. Jadi mazhab apa dia? Mazhab Soekarno. Yang Bung Karno sendiri pun belum tentu macam itu. Dia tak pernah belajar kepada Bung Karno, cuma pernah jumpa waktu umur 5 tahun. Itu aja. Mazhab bohong anak. Makanya mengaji. Kalau ngaji dia dengan ulama mazhab Hambali, pasti kata gurunya itu ikuti Imam Hambali, angkat tangan dan ucapkan amin. Kalau tak diangkatnya tangan, tak diucapkannya amin, apakah dia mufaraqah? Tergantung niatnya. Kalau dia niat dia mufaraqah, dia udah berpisah dengan imam. Tapi kalau niat dia tidak mufaraqah, dia tidak masuk mufaraqah, karena mengangkat tangan dan mengucapkan amin itu adalah sunnah, bukan rukun, bukan wajib. Apakah kuda ternak bisa dijadikan kurban, Pak Ustadz? Sebelum lanjut, jangan lupa dukung terus channel Hijrah Reaction. Terima kasih. Antum berkurban saking kayanya tuh, rusa. Berkurban dia rusa. Maka rusa bukan ternak. Tapi ada orang ternak rusa, Pak Ustadz. Yang dimaksud di sini adalah urf.
Makanya dasar pengambilan itu 10: Quran, hadis, ijma, qiyas, syar'u ma qablana, qaulus sahabi, istishab. Jadi yang menurut urf ternak itu kambing, lembu, unta, kerbau masuk dikiaskan karena orang beternak juga. Kuda Pak Ustadz ikhtilaf. Bagi yang membolehkan makan kuda, tapi ada yang mengharamkan kuda. Kenapa kuda itu haram? Karena kuda sebagai alat perang. Kalau kuda disembelih habis, gimana perang melawan kafir musyrik? Kan masih ada mobil. Ini planet bumi, ada satu meteor sedang mendekati bumi. Meteornya ini terbuat dari magnet. Begitu dia lewat mendekati bumi, maka semua besi ditariknya. Lalu kemudian padam, dunia ini gelap. Kenapa? Pemadaman bergilir. Karena semua kabel-kabel listrik dengan tiang-tiang listrik ditariknya. Balik lagi kita macam zaman batu. Satu teori mengatakan begitu. Belum ada lagi apakah meteor sudah dekat. Allah malam besok. Tak ada kipas angin, tak ada handphone. Di dalam handphone ini ada besi, tertarik semua. Jadi saya yang bergigi besi ini Pak Ustaz, tertarik gitu. Habis semua besi. Kita balik macam zaman primitif. Jadi waktu zaman itu perang pakai apa? Pakai kuda. Kalau kuda dipotong, itu dalil mereka yang mengharamkan kuda dari mazhab Hanafi. Al-khuruju minal khilafi aula. Kalau ada yang ikhtilaf, ada yang tak ikhtilaf, mana yang bagus kita pakai? Yang tak ada ikhtilafnya. Lembu, kambing, unta. Unta tempat kita tak ada puasa. Lembu, kambing, domba, kerbau. Kerbau tak ada zaman Nabi di Makkah. Di Mesir banyak kerbau. Jamus nama Pak. Kerbau. Saya dari Asahan. Asahan ini nama Kesultanan Melayu. Kalau diurut dari Aceh, di bawah Aceh Kesultanan Langkat, di bawah Kesultanan Langkat Kesultanan Delhi, di bawah Kesultanan Delhi Kesultanan Serdang, di bawah Kesultanan Serdang Kesultanan Asahan. Sekarang sudah jadi Kabupaten Asahan. Saya mengimami istri di rumah karena waktu menikah saya tanya sama Pak Kua, katanya boleh. Kata dia sholat di masjid itu tak wajib karena Pak Kua itu tak ke masjid. Jadi laki-laki sholatnya di masjid. Kalau dia mau mengimami emaknya di rumah, dia habis sholat maghrib salam langsung pulang karena waktu maghrib pendek. Di rumah dia jadi imam, mengimami emaknya, mengimami istrinya, mengimami anaknya. Sholat yang pertama menggugurkan kewajiban, sholat yang kedua itu mengambil fadilah, hukumnya sunnah. Boleh sholat beberapa kali. Jadi jangan sholat di rumah terus, tak pernah ke masjid. Gara-gara Pak Kua ini lah. Tapi sebagian ustaz saya dengar mengatakan laki-laki wajib sholat di masjid. Kalau fikihnya menurut mazhab Syafi'i sunnat muakkad, menurut mazhab Maliki, menurut mazhab Syafi'i fardu kifayah. Menurut mazhab Syafi'i fardu kifayah. Menurut mazhab Maliki sunat muakkad.
menurut mazhab Hambali wajib. Saudi Arabia mazhabnya Hambali. Makanya setiap azan berkumandang langsung Satpol PP ke pasar-pasar. Haji, salu. Karena sholat ke masjid wajib menurut mazhab Hambali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ketentuan dalam bahimatul an'am? Maksud an'am, surat Al-An'am artinya binatang ternak. Kambing, lembu, unta. Lembu sama sapi sama. Lembu, sapi, jawi. Jadi tak bisa berkorban ayam, karena udah ketentuan ulama fikih. Kau korban apa kemarin? Aku korban perasaan aja Pak Ustaz. Tak bisa, karena bunyi kalimatnya min bahimatil an'am, binatang ternak. Udah ada aturannya. Yang membuat aturan siapa? Allah dalam Quran, hadis Rasulullah. Ulama menyusunnya menjadi sistematis, namanya fikih. Jadi jangan antum potong ayam, habis itu ditanya, kau apa nih? Ini kurban. Tapi ini tak ada aturannya dalam ulama fikih. Yang tahu hati kita Allah. Tak bisa begitu. Agama ini ada aturannya. Tapi ini aturan yang dibuat manusia. Imam ahli fikih, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali itu tidak membuat-buat. Mereka menyusun secara sistematis. Jadi jangan dianggap ulama itu membuat-buat. Kalau membuat-buat itu bid'ah namanya.